Semangat pagi. Hari ini kita melakukan penanaman kembali 400 bibit anggur. Tapi kalau kita lihat sekilas ini bisa jadi 500-an ini. Ini karena tumpuk dua ya. Oh, sampai depan-depan. Di kebun anggur kita. Jadi hari ini kita melakukan aplikasi gagasan ini. Jadi kita beberapa waktu yang lalu punya angan-angan bagaimana kalau kemudian di sawah ini sebagai ya penanaman untuk pembesaran anggur ya. Karena kita perhatikan apa yang kita tanam di sawah dengan yang kita tanam di kebun ternyata jauh lebih cepat, lebih besar yang di sawah. Baik itu secara batang ataupun panjangnya, bahkan sampai pembuahannya. Jadi yang di sawah betul-betul lebih cepat ya daripada yang ada di kebun. Oleh karena itu kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita mencoba di sela-sela tanaman kita itu kita lakukan penanaman lagi bibit anggur dengan target pembesaran ya. Setelah besar kemudian kita nanti kita pindahkan ke lahan yang baru atau media yang baru, mungkin nanti kita tanam di planter bag gitu ya. Baik, kita lihat prosesi penanaman yang kita lakukan ya. Jadi ini jaraknya antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu kan 2 meter. Nah, di tengah-tengahnya kita lubangi seperti ini. Jadi plastik polybag ini sengaja memang tidak kita buang atau kita robek-robek yang bagian bawah ya, sehingga nanti saat kita menghendaki pemindahan itu masih banyak akar yang tertempel di polybag ini, sehingga tingkat stresnya bisa berkurang. Harapannya seperti itu ya. Adapun prosesi untuk membuat lubangnya cukup diperkirakan kira-kira lubang ini berada di tengah-tengah antara anggur yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ya ini sudah rapi karena errornya tidak akan terlalu jauh ya, karena rentangnya hanya kisaran 1 meter. Tujuan yang kedua, kita selain memanfaatkan lahan yang masih ada ini adalah membantu penyerapan air. Jadi kalau kita lihat di sawah ini kan airnya cukup melimpah, sehingga dengan asumsi kita menambah tanaman lagi itu bisa mengurangi atau bisa menambah serapan air ya, sehingga betul-betul mutualisme terjadi antara tantangan air dengan pemanfaatkan untuk tanaman anggur kita. Selain itu kalau kita perhatikan sepadat-padatnya yang ada di sawah ini itu masih selonggar-longgarnya yang ada di rumah ya, atau di pekarangan. Kalau kita lihat ini kan sinar matahari itu juga masih terlihat cukup banyak ini. Istilahnya kalau bahasa kita itu kayoman kok kayaknya dari sisi mananya ya. Apalagi kalau kita perhatikan kan anggur kita kan
rambatannya hanya satu jalur, sehingga akses sinar matahari kalau kita perhatikan masih lebih dari cukup ini. Yang kita tanam jenisnya ada dua ya, tapi sama-sama lokal. Ini Isabella, kemudian sama Red Master ya. Adapun besarnya polybag itu sebesar ini. Ini jengkalan kita ya. Tingginya kisaran 20-an cm ini. Adapun diameternya kayaknya kisaran 10-an ya ini ya. Jadi asumsi kita nanti akar yang utama masih berada di dalam polybag. Nah, mungkin akar-akar yang kecil-kecil bisa keluar dari lubang-lubang yang sudah dibuat oleh pabrik polybag ini ya. Sehingga harapannya betul-betul sesuai dengan yang sudah kita tanam. Jadi 4 bulan nanti sudah siap dibuahkan seperti ini. Targetnya ini 1001 ya. Ya, nanti tercapai berapa ya, mudah-mudahan Allah mengijabahi. Saya yakin yang kita tanam berapapun itu yang terbaik bagi kita. Tugas kita hanya berikhtiar ini. Begitu sahabat semua, salam dari Raja Tani Boyolali.